Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinyubi. Oke teman-teman, kali ini Yubi akan memberitahukan sebuah situs tempat belajar cybersecurity. Nah, ini namanya tryhackme.com ya. Teman-teman bisa akses ke tryhackme.com. Nanti tinggal sign up, habis itu masukin username, email, passwordnya. Nah, habis itu tinggal diverifikasi. Nah, nanti sebelum verifikasi, teman-teman nanti ada pilihan tuh, banyak pilihan. Nah, nanti akhirnya kan langsung ke learning path-nya kayak gini ya. Langsung pasti nanti ada pilihan mau milih introduction, P atau security ya. Itu bebas teman-teman pilih, atau kalau teman-teman nggak mau, nanti pas ada pilihan seperti ini, gambar seperti tiga ini, teman-teman langsung dihapus aja ininya, belakangnya langsung terakhir di dashboard ya. Nah, kalau kosong seperti ini, teman-teman bisa milih jalur pembelajarannya ya, pilih yang ini, atau bisa series. Nah, series. Nah, ini ada banyak teman-teman ya. Mau teman-teman langsung atau enggak, tapi kalau saya saran sih teman-teman belajar dulu ke tutorialnya dulu ya. Nah, ini saya kasih tahu teman-teman ya. Ini saya masuk dulu ke tutorialnya. Nah, kalau teman-teman nggak kurang paham, bisa ditranslate ke Indonesia. Nah, gunakan halaman belajar untuk menemukan laboratorium keamanan cyber tantangan jalur pembelajaran. Ya, tadi di menu learn ini jalur pembelajaran ya, teman-teman. Nah, habis itu teman-teman bisa ini start mesinnya. Nah, nanti saya jelaskan ya. Oke, kita join room dulu. Nah, udah join room, nanti di dashboard kita, oh belum ada ya. Set tutorial, starting out in cybersecurity. Join room. Nggak ada, belum ada. Tadi dua itu ya teman-teman. Teman-teman kalau misalkan sudah terlanjur ngambil yang lain nggak apa-apa, tapi ini nanti bisa lihat video ini. Ini saya masuk ke tutorialnya ya. Oke, ini cara nanti tampilannya setiap room atau kelas akan seperti ini teman-teman. Ada start mesin, start attack box ya. Nah, di sini dijelasin gimana sih cara ngaksesnya ya. Akses pertama kali mesin. Ya, pertama-tama kita klik the blue star attack box. Nah, kita tapi sebelum itu kita start mesin dulu. Nah, habis itu baru start attack box. Nah, oh kalau di sini teman-teman bisa start attack box dulu. Nanti akan muncul
ini ya, virtual mesinnya. Kita nanti dikasih OS-nya, jadi tinggal akses VPN-nya di sini. Tinggal nunggu 1 menit aja, ya teman-teman. Nah, setiap mesin ini dikasih waktu 1 jam teman-teman, tuh 1 jam ya. Nah, IP-nya udah dapat. Nah, tapi attack box-nya masih berjalan ya, masih kurang lebih sekitar 1 menit lagi. Nah, jadi teman-teman ketik start mesin dulu, habis misalnya start attack box yang nanti akan muncul jendela seperti ini, kemudian start mesin. Nah, tunggu 1 menit, akan muncul IP address-nya. Habis itu teman-teman buka browser yang ada di attack box ya, OS virtualnya ini. Di sini disediakan Firefox doang. Nah, masukin alamat IP-nya. Nah, kalau teman-teman nggak mau menggunakan akses box ini, attack box ini, teman-teman bisa menggunakan OpenVPN ya. Nah, ini sih di sini ada pertanyaan nih, challenge nih buat kita nih. Ada pertanyaan ya. Nanti tinggal diisi. Nah, di sini ada perintah lagi, ketika sudah finish, tekan red terminate button. Nah, kita buka browsernya. Ini Ubuntu ya teman-teman, menggunakan Ubuntu. Nah, kita tunggu aja. Nah, ini kita langsung masukin IP address-nya, 10 10 40 36. Nah, ini dia teman-teman yang kita cari, flag connection verified. Nah, ini tinggal kita masukin di sini. Nah, teman-teman nggak usah bingung, di sini sudah ada ini tuh, titik-titik ini apa, bintang-bintang ini itu sama tuh. Ini ada empat tanda ini, tanda ini. Habis itu isian lagi sama panjangnya. Flag, kita kasih tutup, connection verified. Nah, kalau teman-teman bingung juga bisa ada hintnya ya. Tuh, ingat untuk paste IP address dari mesin ini ke Firefox Attack Box. Ya, jangan lupa untuk IP addressnya di copy, pindahin ke sini. Nah, habis itu kita submit. Nah, kita akan berhasil seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai, ya, teman-teman bisa di sini di terminate mesin, di sini juga di terminate juga. Nah, untuk tutorial awalnya sampai di sini teman-teman. Nah, selanjutnya skill yang kedua. Nah, ini kalau udah skill yang kedua ya teman-teman. Tutorial udah,
Nah, starting out in cybersecurity ya teman-teman. Itu yang saya sarankan. Oke, di sini dijelaskan bahwa ya, selamat datang ya, selamat datang di Crack Academy. Nah, nanti seperti ini semua teman-teman. Belum tentu ada mesin ya. Tuh nggak ada mesin. Tuh nggak ada mesin. Ya, belum tentu ada mesin ya teman-teman. Jadi saya sarankan sih kalau emang teman-teman punya dana itu apa gunakan premium ya. Oke, nanti cuma segini kok teman-teman, cuma 150.000 per bulan. Kalau teman-teman langganan 1 tahun, bonus 2 bulan, per bulannya segini. Ya, apa yang didapat sih? Nah, roomnya semua room kita dapat. Kali ini kan yang free doang ya. Terus full access to learning pad-nya itu. Nah, ini dia karena di sini free room-nya apa cuma free room, berarti cuma sedikit yang bisa akses ya, jadi nggak full akses. Nah, ini per hari untuk akses labnya cuma 1 jam doang ya, jadi teman-teman masih bisa akses kelasnya, tapi kalau misalkan ada pertanyaan labnya cuma dikasih 1 jam. Setelah 1 jam teman-teman nggak bisa akses lab lagi ya, lab dimanapun. Jadi dia akan menghitung dari awal teman-teman mengakses lab tersebut. Nah, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Ini saya ngambil kelas starting out in cybersecurity ya teman-teman. Nah, ini di sini kalau ada seperti ini, no answer did, tinggal dikompletin aja. Nah, kalau teman-teman nggak paham bahasa Inggris, tinggal ditranslate aja. Ya, selamat datang di Track Academy. Ruangan ini akan memberikan Anda gambaran singkat tentang jalur karir yang berbeda di keamanan cyber. Jika Anda sudah memiliki dasar tentang jalur karir yang berbeda di industri, cari halaman Hacktivist ya. Tinggal diklik aja Hacktivistnya. Nah, nanti dia akan ke sini. Teman-teman kan udah tahu nih, misalkan ya udah paham lah cyber security itu ada apa aja. Nah, pilih mana terserah teman-teman. Apa mau jadi red team atau blue team, apa ofensif, apa defensif, itu bebas terserah teman-teman ya. Tinggal pilih aja. Misalkan pengen ini, ya di sini ada jalurnya teman-teman ya. Kalau ada ini ada 4 yang dipelajari, 1, 2, 3, 4. Penetrasi metodologi, enumeration, exploitation, dan reporting, realistic hand-on hacking exercise, learn security tools used in the industry ya. Jadi teman-teman akan belajar metodologi tentang ini, pen testing, enumerasi, eksploitasi, dan pelaporan ya. Bagaimana menangani ini latihan ya teman-teman. Terus habis itu belajar tentang tools-tools yang digunakan di dunia kerja ya. Nah, ini langsung paket ya, kali ini langsung paket, atau teman-teman bisa per modul. Nah, ini misalkan belajar Bob Suite atau Metasploit atau Introduction to Web Hacking ya, terserah. Mau belajar Nmap atau mau belajar Linux fundamentalnya yang teman-teman nggak bisa ya, itu. Atau jaringannya nih, teman-teman bisa mau pilih jaringan. Nah, itu kalau misalkan tentang bahasa, teman-teman nggak usah khawatir, nanti akan bisa ditranslate ya. Nah, di sini ada
free. Nah, free dengan 7 api hijau seperti ini nih. Ini saya baru dapat satu ya, rencana ini karena baru menyelesaikan satu kelas tadi ya, yaitu satu kelas tutorial. Oke, kita lanjut kembali ke kelas ya. Jadi aktivis terus. Nah, jika teman-teman mau yang lebih terstruktur bisa pilih ini. Nah, ini junior pentest. Ini kalau mau jadi junior pentester. Nah, kalau teman-teman mau jadi junior pentester itu harus dari atas sini yang kelas yang diambil: Introduction to Cybersecurity, Introduction to Pen Testing, Introduction to Web Hacking, Group Suite, Network Security, Vulnerability Research, Metasploit, sama Privilege Escalation. Ini sih banyak lagi ya teman-teman yang harus digunakan. Nah, di sini tuh mendalam banget ya teman-teman. Benar-benar dari basic. Jadi dari dasar, jadi teman-teman yang khawatir gitu, takut nggak apa, khawatir tentang keahliannya, bisa dari sini ya. Nah, kalau nih basic nih ya, basic. Kalau perlu pengetahuan basic bisa ke sini, free security pathway ya, cuma $10 per bulan. Itu kalau teman-teman langganan bulanan ya. Asik kok teman-teman, ini jadi nggak kayak belajar, ini kayak apa, game gitu, soalnya ini banyak permainannya. Oke, kita lanjut ya. Jalur pembelajaran udah. Nah, ini tadi kalau ini tinggal diklik aja. Nah, dalam dunia cyber security itu ada dua, yang itu offensive security dan defensive security. Nah, offensive security, nah bisa dijelasin. Kita translate lagi. Area besar pertama dalam cyber security adalah sisi ofensif, ya, penyerang. Area ini melibatkan serangan terhadap berbagai aplikasi dan teknologi untuk menemukan kerentanan. Nah, karir ini cocok untuk Anda jika Anda menikmati memahami bagaimana segala sesuatunya bekerja. Nah, teman-teman ini kalau yang suka mikirin bagaimana cara buat halaman login, gimana cara halaman login bekerja, terus gimana cara upload, prosesnya seperti itu. Nah, ini cocok buat teman-teman ya, yang suka menganalisa sama suka berpikir out of the box ya, di luar kotak gitu, yang nggak lazim cara berpikirnya dengan orang-orang yang biasa ya. Terus peran pekerjaan keamanan ofensif yang paling umum adalah penguji penetrasi ya, penetration tester dalam bahasa Inggris ya, penetration tester. Nah, penetration ini adalah individu yang dipekerjakan secara legal oleh organisasi untuk menemukan kerentanan dalam produk mereka. Penguji penetrasi biasanya membutuhkan berbagai pengetahuan termasuk keamanan aplikasi website, keamanan jaringan, penggunaan bahasa pemrograman untuk menulis berbagai skrip. Nah, ini teman-teman kalau mau jadi penetration tester, ini harus belajar nih keamanan website, keamanan jaringan, sama skrip pemrograman ya. Nah, baru-baru ini keamanan cloud juga semakin populer karena berbagai organisasi kini mengalihkan infrastruktur mereka ke penyedia cloud seperti AWS dan Azure.
dimungkinkan juga untuk memiliki spesialisasi dalam salah satu topik ini, namun pengetahuan yang luas adalah cara terbaik untuk memulai. Nah, untuk membantu teman-teman pengetahuan yang luas ini, nah ini ada jalur pemula nih teman-teman, tinggal diklik aja. Nah, jalur pemulanya apa sih? Nah, jalur pemula back beginner nih ya teman-teman, 64 jam ya, 64 menit nih sepertinya ya. Tergantung teman-teman juga sih. Oh, 64 jam, 8 teks, 34 room. 34 room ya, room itu seperti yang tadi nih. Ini room, 34 room, 8 teks. Nah, nanti kayak nih tuh ya teman-teman nih, complete beginner introduction nih harusnya teman-teman. Yang harus dilakuin dulu ya. Nah, bisa kita enroll in path. Nah, kita ambil. Ini tinggal sedikit lagi. Kita udah ngambil kelasnya ya, complete beginner ya. Jadi nanti di ini saya nih dashboard saya. Nah, ada tambahan introduction research. Nah, karena tadi saya ngambil complete beginner patch ya. Nah, teman-teman bisa ngambil pas nanti itu pilih tutorial starting out itu nanti pas di sini pilih beginner pathway ya. Untuk khusus benar-benar pemula. Atau alternatif lainnya bisa pilih dari Hacktivision yang tadi ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa nama karir untuk seseorang yang bekerja secara legal untuk menemukan sebuah celah keamanan di aplikasi? Nah, teman-teman Anda mesti jawab. Nah, ini penetration tester ya. Kalau teman-teman nggak tahu bahasa Inggris, bisa ditranslate. Tapi tetap ya jawabannya pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya. Nah, kalau teman-teman nggak tahu bisa diartiin. Nah, tapi jawabannya harus ke bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ya, tidak boleh bahasa Indonesia ya. Nah, tinggal di submit. Kalau benar akan muncul correct answer. Nah, sekarang teks yang ketiga, defensive security. Saya akan translate lagi. Nah, ini adalah area utama kedua dalam keamanan. Sementara keamanan serangan melibatkan penemuan kerentanan. Nah, jadi ya kalau translate, jadi teman-teman saya kasih tips ya. Kalau misalkan translate itu juga harus menggunakan apa? Balik lagi ke asalnya, biar teman-teman paham. Jadi dijelasin di sini offensive security itu kerjaannya atau tupoksinya itu adalah menemukan kerentanan dan kesalahan konfigurasi secara aktif dalam teknologi. Jadi dia berusaha untuk menyerang ya. Sedangkan defensive security ya, itu tugasnya itu mendeteksi dan menghentikan serangan ini gitu. Jadi kalau misalkan ada sebuah rumah
atau sebuah kantor. Nah, di situ tugas seorang defensive security atau namanya tim blue team itu dia harus mencegah segala bentuk serangan dan menganalisa jika emang terjadi apa kebobolan. Nah, itu harus dianalisa kenapa bisa terjadi kebobolan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, defensive security ini ya tadi tugasnya pendeteksian dan penghentian serangan. Nah, jalur karir ini cocok buat teman-teman yang suka analisis sama menikmati pemecahan masalah. Nah, karena tugasnya itu ya itu nih, di sini dijelasin salah satu karir di bawah jalur ini adalah analis keamanan. Ya, security analyst adalah individu yang dalam sebuah organisasi tugasnya adalah memantau berbagai sistem dalam organisasi dan mendeteksi apakah salah satu dari sistem ini sedang diserang. Ya, yang pertama dia mantau, yang kedua ya namanya memantau terus. Nah, untuk melakukan hal ini teman-teman harus paham bagaimana teknologi yang mendasarinya bekerja dan kemudian memahami seperti apa serangan terhadap teknologi ini, ya kan? Misalkan ya halaman login. Nah, halaman login ini bagaimana caranya kerjanya nih teman-teman. Nah, habis itu tugas si defensive security ini itu kemungkinannya dia akan menggunakan karena ini ada halaman input ya berarti halaman injeksi. Nah, berarti bakal ada serangan injection, entah itu XSS injection, HTML injection, SQL injection, LDAP injection dan lain-lainnya ya. Pokoknya yang bisa memasukkan skripnya. Nah, itu maka tugasnya si defensif adalah merancang sebuah program agar ketika user atau pengguna memasukkan sebuah script, maka script itu tidak berjalan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini dipelajarin tentang deteksi serangan menggunakan Splunk. Tapi ini khusus berbayar ya teman-teman. Makanya, nah, jadi teman-teman kalau ada dana, langsung aja pakai yang berbayar. Nah, ini ya, di dalam blue team itu ya defensif itu ada dua. Ada bisa jadi satu orang kerjanya dua ya. Terus bisa jadi ada dua tim lagi dipecah. Yang satu mendeteksi serangan, yang satu incident response ya, incident responder bahasa Inggrisnya ya. Nah, itu incident responder biasanya dibawa setelah serangan terjadi. Nah, tanggung jawab utama mereka termasuk memahami tindakan apa yang telah diambil penyerang dalam organisasi dan apa dampak tindakan mereka nantinya. Incident response juga perlu mengetahui cara kerja teknologi yang mendasarinya dan potensi serangan apa yang dapat dilakukan terhadap suatu sistem. Mereka kemudian menganalisis jejak bukti yang ditinggalkan oleh penyerang. Nah, teman-teman bisa pelajarinya di sini nih. Analis memory to trace an attacker action using volatility. Nah, meskipun ini adalah peran yang sangat khusus, analisis malware cukup umum saat mendeteksi dan merespon serangan. Pelaku jahat akan menggunakan perangkat lunak berbahaya di setiap tahap siklus serangan mereka, mulai dari mendapatkan akses ke sistem hingga mempertahankan kegigihan. Jika Anda dapat memahami apa sebenarnya yang dilakukan malware ini, Anda dapat mencegah penyalahgunaan lebih lanjut dan juga mengidentifikasi tindak kejahatan tersebut. Ya, teman-teman bisa belajar kalau misalkan mau jadi analisis malware. Nah, ini bisa ke link ini ya.
Introduction to malware analysis, researching and identifying malware, terus identifying string in malicious application. Nah, ini ada jalurnya ya, cyber defense. Ini jalur pembelajarannya cyber defense. Nah, tinggal enroll in patch saja ya. Nanti dia bakal teman-teman di dashboardnya akan seperti ini. Learning path-nya ya, beginner patch. Nah, ini tinggal solution. Ntar ketahuan skillnya di sini. Nah, ini ada pertanyaan, apa nama job untuk mengidentifikasi serangan, suatu serangan ke organisasi ya. Tuh, apa nama peran yang tugasnya mengidentifikasi serangan terhadap organisasi. Ya, teman-teman bisa dicari di sini, yaitu namanya adalah security analyst. Nah, berhasil ya teman-teman. Ke dashboard. Nah, kalau misalkan ini kan show recent itu yang udah diambil ya. Terus show pet progress. Nah, ini tinggal introductory researching ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu aja dari saya. Semangat terus untuk belajar. Jangan pernah menyerah ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.